saya. Untuk menghemat waktu, kita akan mulai terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, boleh kita bertegur sapa ya Bapak Ibu. Berkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Sebelumnya tadi juga saya sampaikan, saya perkenalkan nama saya Alia Masturina Hamid. Asal saya dari Lampung ya Bapak Ibu. Kemudian jadi semuanya untuk Bapak Ibu bisa memulai untuk perkenalan, dimulai dari menyebutkan nama, kemudian boleh disebutkan asalnya dari mana, kemudian mungkin juga boleh jika mm, sudah mulai mengajar di lembaga mana bisa disebutkan. Silakan. Yang pertama kita mulai dari atas terlebih dahulu, ada Mas Aldi Mukniawan ya, paling atas. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Waalaikumsalam warahmatullahi. Mukniawan, asal dari Tasikmalaya. Saya sudah mengajar di SD Negeri Gunung Batu, Tasikmalaya. Terima kasih. Oke, di Tasikmalaya ya Mas. Di SD itu kelas berapa Mas? Iya Bu, di Tasik saya megang di kelas 2 Bu. Oke, di kelas 2 sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran apa itu? Sebagai guru kelas Bu, sudah megang kelas. Oke. Eh, Sudah berapa lama Mas Aldi mengajar? Udah mau 2 tahun Bu. Oh, oke. Oke, terima kasih Mas Aldi. Baik Bu. Kemudian selanjutnya ada Bu Ani Rosyanti. Bu Ani Rosyanti, apakah terdengar suara saya? Apakah terkendala jaringan Bu Ani Rosyanti? Jika terkendala, boleh disampaikan di chat room ya, Ibu. Oke, mungkin Bu Ani lagi eh, terkendala sinyal. Selanjutnya ada Bu Dewi Fitria Ayu. Silahkan Bu Dewi Fitria Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Fitria Ayu dari Katingan Kuala. Saya mengajar di SDN 1 Padang Makmur. Terima kasih. Oke. Katingan Kuala itu daerah mana ya, Bu? Daerah Kalimantan Timur, Bu. Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Oke. Ibu mengajar sudah berapa lama, Bu? Dari mulai 2014. Oh, Masya Allah. Sekarang di guru kelas berapa, Bu? Saya
Mulai dari tahun kemarin saya nggak mengajar kelas, Bu. Saya pengadministrasian perkantoran. Jadi saya jadi operator Oke. sekolah. Oke. Masya Allah, sudah lama sekali ya Ibu Dewi Fitria Ayu banyak pengalaman mengajar di sini. Mungkin nanti bisa di-sharing-sharing pengalaman eh, selama mengajar selama berapa tahun berarti? 12 tahun, 12 hampir. 12 tahun ya Ibu. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bu Dewi Fitria. Salam untuk keluarga Kalimantan ya Ibu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Gih. Oke, selanjutnya ada Bu Diah Asri Yulaika. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi Bu wabarakatuh. Diah Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Asri Yulaikha. Saya berasal dari Klaten. Sudah mengajar di SD Negeri Gondangan selama 6 bulan. Terima kasih. Masya Allah. Oke, terima kasih Bu Diah Asri Yulaika. Bu Diah Asri Yulaika mengajar pada mata pelajaran tertentu atau guru kelas? Menjadi guru kelas, Ibu. Oh, guru kelas. Guru kelas berapa, Ibu? Kelas 4. Di kelas 4. 4. Oke, terima kasih Bu Diah. Klaten, Yogyakarta ya, Ibu? Jawa Tengah, Ibu. Terima kasih Bu Diah. Kemudian selanjutnya ada Bu Fitriah Amirullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amirullah. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sidenren Rapang. Saya sudah mengajar selama 4 tahun. Masya Allah, Bu Fitriah Amirullah juga sudah mengajar selama 4 tahun. Pasti banyak sekali pengalamannya. Sulawesi Selatan ya, Ibu? Iya, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Mengajar di kelas berapa, Bu? Kebetulan saya guru mapel. Saya mengajar di 3 kelas, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mata pelajarannya itu baca tulis Quran dan hadis. Terima kasih Bu Fitriah Amirullah. Kemudian selanjutnya ada Pak Ibrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, asal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Saya sudah mengajar di madrasah, Bu. Terima kasih. Oke, sudah mengajar berapa lama Pak Ibrahim? Dari 2022, Bu. Sekitar 3 tahun. Oke, terima kasih Pak Ibrahim. Sepertinya agak terkendala jaringan ya. Kemudian selanjutnya ada Bu Jusnida Sari. Bu Jusnida Sari terkendala sinyal atau bagaimana?
mungkin terkendala sinyal. Selanjutnya kita lanjut Bu Mariani Manik. Iya, Bu. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan Selamat nama siang, Bu. saya Mariani Manik. Saya tinggal di Telaga Seribu. Saya sudah mengajar di SD Negeri 026 Kuamang, Kabupaten Tebok. Saya megang kelas 5B dan saya sudah mengajar selama 2 tahun, Bu. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Mariani Manik. Kemudian selanjutnya ada Pak Muhammad Muflih. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli, asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sekarang mengajar di SD IT Al-Qadri Pinrang sejak tahun 2023. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Muhammad Muflih. Selanjutnya ada Bu Noviana Napitupulu. Bu Noviana. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Noviana Napitupulu. Asal saya Batubara. Saya mengajar di SD 01 Seismujur. Asal dari mana tadi, Bu? Dari Batubara, Bu. Oke, Ibu sudah mengajar berapa lama? Tahun 2024, Bu. Mengajar di kelas berapa, Bu? Saya bagian perpustakaan, Bu. Oke, terima kasih Bu Noviana. Iya, Bu, sama-sama. Kemudian selanjutnya ada Bu atau Pak ini, Theodora. Selamat siang, Ibu dan Selamat teman-teman siang, semua. Ibu. Perkenalkan, nama saya Theodora. Saya berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah. Saya sudah mengajar di SD 13 Toho. Saya memegang kelas 1 SD. Saya baru bergabung di SD 13 Toho di tahun ini, tepatnya di bulan April ini, Bu. Baru mau menginjak 1 bulan. Oke. Wah, Masya Allah. Di kelas 1 SD bagaimana, Bu, perasaannya? Mengajar di kelas 1 SD. Ya, ada senangnya juga, Bu. Tapi ya ada tantangannya lah menghadapi anak-anak usia, ya dibilang ada yang sudah paham dalam membaca, ada yang masih belum. Ya, jadi ya begitulah, Bu. Oke, luar biasa. Semangat, Ibu. Terima kasih, Bu Iya, Ibu. Theodora. Sama-sama, Ibu. Oke, di sini ada
Ada yang belum terpanggil? Gangguan ya. Halo Bapak Ibu, izinnya keluar Bapak Ibu. Jaringan mungkin. Jaringan Iya, mungkin, nggak ada Pak. jaringan mungkin. Mungkin jaringan. Iya, punya saya pun tadi Jaringan hampir itu. nembak aku keluar jaringan. Kita tunggu aja dulu beberapa menit. Menit lagi, iya. Mm-mm. Memang kendalanya kalau Zoom gini jaringan lah, ya kan? Saya bilang kan, Bu. Jaringan sulit. Iya, jaringan sulit. Makanya kan kita semua orang-orang jauh yang dimasukkan di Tuton. Benar banget. Iya, betul itu, Bu. Tapi kita lihat aja dulu apa Ibu Ella nanti bisa masuk lagi.
susah memang jaringan. Tempat saya lampu belum ada lagi, pakai tenaga surya. Maaf Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Belum masuk juga Ibu itu. Ya, tunggu bentar lagi, Bu. Itu sudah di chat di grup. Mungkin ada yang bisa menghubungi beliau lewat chat pribadi. Nggak berani, Bu, belum chat pribadi. Atau di grup WA saja, coba. Iya, kalau di grup WA udah itu di chat, Bu. Oh iya. Belum ada juga balasan Ibu itu di chat WA. Iya, belum, Bu. Ngomong-ngomong ini sampai jam berapa ya? Tadi 2 jam katanya ke depan katanya Kak. 2 jam ke depan. Berarti jam 2 nanti udah selesai. Oh, gitu ya. Kita Bu, mulai kan jam 1. Udah jam Ya setengah kan? 3, Bu. Setengah 3? Iya, di tempatnya di Kalimantan. Kayaknya beda 1 jam. Oh, iyalah. Kalau di di Jambi masih jam 13.32. Wah, baru jam 1. Udah jam setengah 3, Bu. Iya ya. Berarti kita Berarti perkirakan aja 2 jam. Iya. Berarti kalau 2 jam dimulai dari jam 1, jam 3 berarti udah nyala. Maaf, Bu, mulai aja belum lagi ini. Namanya kapan sudahnya? Kalau kayak gini kendala jaringan lebih baik
tugasnya aja Belum dikasih ada Bu ini mulai, di udah Tuton ini. ya kan? Iya kan Bu. Mm-mm. Biar jangan apa lagi repot kita. Sudah saya hubungi namun Belum ada ibunya balasan. checklist nggak aktif Gimana nomor Pak? Nggak aktif berarti nomor mati lampu di sana nomor Pak. tutornya. Iya, mati lampu. Bisa jadi sepertinya. mati lampu Bu. Terkendala Nggak pakai jaringan. tenaga surya Ibu itu, soalnya panas Tunggu sekali aja di lah sini. bentar Kalau lagi, panas di Bu. sini, Tenaga surya di minum mana kopi itu? lah dulu, minum kopi. Biar nggak Kirim ngantuk Bu kan Bu. sini Bu kopinya Bu. Iya. COD, Kopi di COD sana. kopinya. Buat aja kopi Pak Aldi biar nggak ngantuk. Enakan di sana kopinya Bu. Iya ya. Iya. COD lah Pak, COD bayar tempat kopinya. Di Ibu Jawa Jambi, Barat. Jambinya di mana, Bu? Di Patokan Bu. Patokan. Bu, ini Oh. kalau mau Jambi cepat di Patokan. selesai, Belum mending masuk kita listrik. Pak Aldi itu mulai. Oh, mati Mau kemana Pak Aldi? lampu. Mati lampu. Aldi mau tuh. gantikan. Silahkan Jadi untuk gimana Pak kita? Ibu itu mati lampu mungkin di sana. Kita gimana? Kita serahkan kepada Pak Ketua. Aldi aja Bu. Serahkan kepada Pak Ya, Aldi. Pak Aldi ketuanya. Waktu dan tempat Bagaimana diperkirakan Pak sama Aldi? Pak Aldi. Ya, Pak Aldi. Langsung kasih Pak Aldi tugas kalau sama ketuanya. saya. Gimana Pak Monitor Aldi? ketua. Tor monitor ketua. Lapor ketua. Kalau nyapa Jaringan Aldi, tidak bersahabat. kalau nyapa Aldi yang mungkin belum 2 jam udah selesai. Kalau sama saya nggak usah 2 jam. Setengah jam jam. cukup. Setengah jam cukup ya. Pak Aldi langsung kasih nilai saja lah. Nggak usah 2 jam ya kan? Dia nggak usah. Setengah jam lah paling lama. Jadi gimana Pak Aldi? Iya, di tempat Ibu itu mati lampu, baru saja mati lampu kata Ibu itu. Ini masih coba masuk kata Ibu itu. Oh, mati lampu. Iya, WiFi-nya mati mungkin kan? Ibu itu masih coba masuk katanya. Kita tunggu aja dulu. Stay dengan kopi. Lah, apa diam nih? Yang buat lagi? Baik Bu, kami tunggu. Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah Bu. Baik, terdengar Bu. Mohon maaf sekali Mana Ibu tadi itu? di daerah saya mati lampu jadi hilang sinyal dan oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Tadi sudah berkenalan semua ya Bapak Ibu. Sudah Bu. Oke, kita lanjut untuk bentar saya share screen dulu. Saya buka e-learning dulu.
Oke, sebelumnya pada mata kuliah ini kita akan belajar mengenai beberapa bab, yaitu ada tentang hakikat dan model-model pembelajaran terpadu, kemudian ada prosedur umum pembelajaran terpadu di SD, kemudian ada komponen keterampilan dasar mengajar, kemudian ada mahasiswa dapat menyusun rancangan pembelajaran terpadu di SD, kemudian mengembangkan alat evaluasi dalam pembelajaran terpadu di SD, dan mempraktikkan pembelajaran yang sudah disusun melalui rancangan pembelajaran terpadu di SD. Nah, tutorial pada mata kuliah ini akan berlangsung selama 8 sesi ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana penilaian dalam bobot penilaian dalam mata kuliah ini dihitung persentase 60% itu baik Tuton, TTM atau TUWEB itu dihitung 60% dan 40%-nya itu UAS atau tugas akhir mahasiswa semuanya atau tugas proyek dari mata kuliah tersebut. Kemudian mahasiswa yang mengikuti UAS tapi tidak memiliki nilai praktik dari tutorial yang telah dilaksanakan tidak dapat dinyatakan lulus. Jadi mahasiswa diharapkan untuk selalu mengikuti tutorial webinar seperti mengisi diskusi, kemudian menyelesaikan tugas, baik tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kemudian mahasiswa juga diharapkan untuk aktif pada tutorial webinar ini. Nah, skema pada tutorial webinar ini yang pertama ada kemarin sudah kita awali pada sesi 1 awal pembelajaran, yaitu ada diskusi. Mungkin Bapak Ibu sudah mengisi diskusi ya Bapak Ibu. Jadi diskusi ini menjadi apa ya? Absensi atau daftar hadir Bapak Ibu. Jadi membuka dan mengakses menjelaskan dan menjawab pertanyaan melalui diskusi ini akan menjadi bagian penilaian akhir nanti, Bapak Ibu. Jadi, di mana Bapak Ibu mengerjakan diskusi, berapa sih nilainya? Kemarin Bapak Ibu sempat menanyakan, kok tidak ada grade nilainya ya, Ibu? Mengapa di sini di mata kuliah ini tidak ada keterangan grade nilainya untuk diskusi? Jadi memang untuk mata kuliah ini tidak ada nilainya untuk diskusi. Artinya tidak ada tertulis berapa sih nilai untuk jawaban diskusi seperti halnya pada mata kuliah tuton lainnya. Seperti itu. Nah, tapi diskusi itu wajib ya Bapak Ibu hukumnya diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Kenapa, Bu? Karena nanti diskusi ini terlihat. Mungkin saya tampilkan untuk diskusi ya, sesi 1. Sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk tampilan diskusi sesi 1-nya? Ya, Mas. Sudah terlihat Belum, Bapak Ibu? Belum, Ibu. Oh, belum. Sebentar saya stop share screen. Ada, Bu. Oke, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, di sini Sudah, kan Bu. terlihat ada beberapa mahasiswa yang sudah mengisi diskusi 1 ya Bapak Ibu. Nah, di sini bagian diskusi ini nanti akan nilainya akan saya masukkan pada penilaian akhir. Jadi
nanti seluruh diskusi dari diskusi 1 sampai diskusi akhir, nanti memang tidak ada tampilan grade nilainya seperti ini. Kita misalkan membuka. Nah, di sini kan tidak ada grade nilainya ya Bapak Ibu. Jadi, untuk penilaiannya nanti akan saya kumpulkan dari diskusi 1 sampai diskusi akhir pada penilaian akhir, begitu. Jadi, untuk setiap diskusi itu hukumnya wajib untuk diisi oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian untuk pembelajaran tematik ini lebih khusus Bapak Ibu, di sini lebih banyak praktiknya ya Bapak Ibu dibandingkan kita belajar secara materi. Nah, nanti web pun akan lebih banyak kita praktik keterampilan-keterampilan mengajar gitu. Jadi, andai pun nanti saya akan kasih semacam materi, tapi itu sifatnya hanya materi pengantar saja. Jadi, kita lebih banyak praktik, lebih banyak bagaimana ya? Misalkan kita ingin memfokuskan pada keterampilan mengajar bagian A gitu. Nanti kita akan praktik bersama. Saya akan kasih contohnya, misalkan praktik langsung, misalkan nanti Bapak Ibu, web berikutnya itu akan praktik Bapak Ibu yang menjadi gurunya, kami yang menjadi muridnya. Nah, bergantian begitu terus dan kita akan praktik bagaimana mengembangkan keterampilan, misal keterampilan A, keterampilan B, sampai nanti di akhir sesi perkuliahan pembelajaran tematik ini. Nah, kemudian untuk penugasan, kita stop share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu, layar Sudah, Bu. PT-nya? Sudah. Ya, Bu. Nah, untuk alur tutorial kita nanti pada pembelajaran tematik ini akan dilakukan sebanyak 3 kali tutorial webinar. Nah, yang untuk tutorial pertama ini dilakukan pada rentang tanggal 20 sampai 26, kemudian web kedua dilakukan pada tanggal 4 sampai 10 Mei, kemudian web yang terakhir yaitu pada tanggal 18 sampai 24 Mei. Kemudian kita akan membahas tugas apa saja yang akan diselesaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu dijelaskan di sini Bapak Ibu diharapkan untuk membuat 2 RPP pembelajaran terpadu, di mana satu untuk praktek di sekolah dan satu untuk simulasi di kelas tutorial. Nah, pada RPP-RPP tersebut dibuat juga peta jaring-jaring tematik, di mana tema di RPP diharapkan berbeda ya Bapak Ibu setiap mata pelajaran. Jadi misalkan tema 3 dari 5 mata pelajaran, yaitu ada IPA, IPS, PKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Nah, contohnya bisa dilihat pada modul halaman 6.4. Modul, apakah Bapak Ibu sudah membuka modul pembelajaran terpadu? Ada yang sudah membuka? Sudah, Bu, tapi belum Halaman sampai situ berapa, Bu? bukanya, Tadi Bu. modul berapa? Halaman berapa, Bu? Halaman 6 pada modul 6.4. Modul halaman 6.4. Saya coba.
Nah, di halaman 6.4 itu tertera yaitu pada mengembangkan peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema. Jadi, Bapak Ibu diharapkan untuk membuat peta yang menggambarkan keterhubungan antara tema yang dibahas sebagai fokus pembelajarannya, kemudian dengan keterhubungannya, kompetensi dasarnya dari mata pelajaran yang akan digunakan sebagai rancangan pembelajaran. Sebentar, ini saya membuka di modulnya tapi belum tertampil. Coba saya share kembali. Nah, ini apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, seperti ini contohnya ya Bapak Ibu. Salah satu contoh peta jaring-jaring tematik ini di kelas 4. Kemudian, setelah Bapak Ibu menyusun atau mengembangkan peta jaring-jaring tematik, Bapak Ibu diharapkan untuk menyusun satuan pembelajarannya, di mana satuan pembelajaran itu bisa berbeda-beda. Ada sebagian sekolah masih menggunakan RPP atau rencana pembelajaran, ada juga yang menggunakan istilah modul ajar, mungkin istilahnya seperti itu ya, Bu. Tapi disarankan untuk tugas ini, Bapak Ibu diharapkan untuk dapat menggunakan RPP yang digunakan di SD dalam menyusun rancangan pembelajaran yang akan dikembangkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu membuat peta jaring-jaring, kemudian RPP, rancangan pembelajaran pada setiap tema di mata pelajaran tertentu, kemudian Bapak Ibu untuk bisa melakukan kegiatan praktik atau simulasi pembelajaran terhadap RPP yang telah Bapak Ibu rancang. Jadi, ini berikut adalah format dari rencana pembelajaran terpadu atau RPP yang akan Bapak Ibu susun nantinya pada tugas 1. Setelah membuat RPP, Bapak Ibu dapat mempraktekkan secara langsung atau mensimulasi RPP yang telah Bapak Ibu buat tersebut. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari penjelasan saya sebelumnya? Ibu mohon maaf itu. Ya, bagaimana? Silakan. Untuk simulasinya itu di videokan atau bagaimana, Bu?
atau nanti pas web kedua? Untuk simulasi atau praktek mengajarnya itu divideokan. Jadi Bapak Ibu itu mempraktekkan RPP yang telah dibuat itu pada kegiatan praktik seperti video. Misalkan di kelas Bapak Ibu yang sudah mengajar ya, mungkin di kelas Bapak Ibu mengajar, itu videonya dalam satu pembelajaran tuh bagaimana begitu. Nanti disimulasikan di kelas bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, yang nantinya akan divideokan atau didokumentasikan untuk tugas Bapak Ibu selanjutnya, begitu. Nah, untuk yang tugas pertama ini kita fokus pada pembuatan RPP pada pembelajaran mata pembelajaran tertentu ya Bapak Ibu. Begitu. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah ada durasinya dalam ini mengambil gambar atau video? Untuk Atau bebas saja? durasi kita ada mungkin sekitar paling 30 menitan boleh Bapak Ibu. Izin bertanya Ibu, tadi karena sinyalnya putus-putus di sini. Itu video praktek mengajar Kak Bu di dalam kelas? Ya Ibu, itu berupa video praktek mengajar terkait rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat pada tugas 1. Oke. Izin bertanya Ibu, untuk RPP yang dibuat itu satu mata pelajaran atau 3 ya Ibu? Di modul sini tertulis standar kompetensinya itu 3 mata pelajaran yang dipadukan itu maksudnya bagaimana ya? Bentar, saya cek dulu. Ya, sebentar ya, Dik. Untuk RPP yang dibuat itu fokus pada satu mata pelajaran saja. Oh, ya, baik Bu, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf Ibu. Izin Bagaimana Ibu. dengan Ya, silakan. bagaimana dengan teman-teman yang belum mengajar Ibu? Bagaimana? Bagaimana dengan teman-teman yang belum mengajar Ibu? Untuk yang belum mengajar, boleh teman-teman misalkan mempunyai teman di sekitaran daerah kalian. Misalkan ada beberapa mahasiswa yang di daerah kalian nih. Ada Muhammad Mufli, kemudian Bu Noviana, ada Bu Diah. Nah, bisa disimulasikan pada kelas tersebut. Yaitu ada anggotanya Bu Noviana, Bu Diah Asri, kemudian bisa aja ada Bu Mariani, begitu. Tidak harus dengan siswa. Jadi bisa pada teman sejawatnya atau teman mahasiswa yang satu daerahnya. Tetapi jika memang tidak ada teman mahasiswa yang satu daerah, bisa mungkin Bapak Ibu pergi ke sekolah terdekat atau mungkin ke sekolah yang sudah Bapak Ibu kenal.
Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa membuat videonya bersama siswa-siswa tersebut untuk mensimulasikan rancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat begitu. Sudah jelas? Baik, terima kasih Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Biar lebih paham lagi ya, teman-teman. Jadi mungkin tugas diskusi satu ini kita buat RPP ya, Bu. RPP satu mata. Kemudian kita praktekkan mengajak ke anak-anak gitu ya, Bu, tugasnya. Nah, untuk tugas satu ini hanya membuat RPP-nya, Bu. Masih membuat rancangannya. Jadi nanti Bapak Ibu, ya nanti Bapak Ibu membuat 2 buah RPP, yaitu untuk praktek di sekolah dan untuk simulasi di kelas ini, tutorial webinar ini. Di kelas tutorial Bapak Ibu setiap masuk tutorial webinar ini. Nah, pada RPP tersebut nanti dibuat peta jaring-jaring seperti yang telah dicontohkan tadi di modul 6.4. Kemudian tema di RPP itu diharapkan berbeda setiap mata pelajaran. Misalkan ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, untuk tugas satunya itu seperti itu ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Apakah sudah jelas untuk tugas 1? Izin Ibu, suara Ibu tadi putus-putus, belum jelas dengan RPP yang untuk di webinar ini, Bu. RPP-nya berapa mata pelajaran gitu, Bu? Untuk RPP itu 1 mata pelajaran saja, Ibu. Jadi 1 mata pelajaran, pastikan di sini Bapak Ibu mengampu berbeda-beda mata pelajaran. Mungkin ada yang IPA, ada yang matematika, ada yang bahasa Indonesia, begitu. Jadi setiap mahasiswa membuat 2 buah RPP, yaitu yang pertama untuk RPP yang akan digunakan praktek di sekolah dengan siswa. Kemudian yang kedua untuk simulasi di kelas tuton. Di kelas tutorial webinar ini, begitu. Begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Pengumpulan RPP-nya untuk minggu depan ya, Bu? Tugas 1 itu kita lihat dulu untuk tugas 1 di sesi 3. Mulai pengerjaan dari tanggal 27 sampai tenggat waktunya tanggal 11 Mei, Bapak Ibu. Dicatat nanti untuk tugas 1 dimulai bisa mulai mengerjakan dari sekarang, mungkin lebih bagus. Nanti terakhir pengerjaannya atau terakhir pengumpulan pada e-learning itu pada tanggal 11 Mei. 11 Mei tahun 2026. Untuk Maaf, tugas Ibu. 1, apakah ya silahkan, Bu. Untuk video diedit, Ibu? Atau murni? Boleh diedit, boleh murni, Bu. Bebas. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Oke. Untuk tugas 1, apakah sudah jelas? Izin Bu bertanya, Bu. Itu kan RPP-nya nanti ada 2, Bu ya. Ya. Apa bedanya RPP 1 dengan RPP yang untuk simulasi nanti, Bu? Ada bedanya nggak kira-kira, Bu? Apa yang selain mata pelajarannya gitu kan otomatis beda kan kata Ibu tadi. Terus untuk itu sama nggak terlebih dari itu? Kan satu kan untuk ini, satunya untuk simulasi gitu kan. Nah, itu nanti ada di entah di modul ini. Saya lihat kan. RPP-nya nggak satu aja, Bu. Nawar ya. Nawar Ibu ini.
Kalau bisa 1, Bu. Iya, Bu. Kan itu yang di sekolah itu nanti itu dipraktekkan juga di webinar ini, Bu. Oh iya, Bu. Untuk RPP-nya satu saja. Jadi Oke, sama terima saja kasih, untuk Bu. di kelas praktek dan juga di kelas tutorial webinar. Jadi RPP ya, Bu? Ya, RPP. Sebentar. Ini ternyata saya baca tadi dari 3 mata pelajaran dipadukan begitu ya, Bu? Sebentar. Saya Iya, Bu. lihat dulu Ya. di Iya ya, di sini mata pelajarannya ada 3 ini, Bu. Ntar saya lihat di panduannya dulu ya. Oh ya, Bapak Ibu, jadi dari 3 mata pelajaran itu dipadukan, dibuat RPP, dikembangkan atas dasar kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran tersebut. Izin bertanya, Bu. Setiap RPP itu 1 kali pertemuan atau 1 semester, Bu? Terima kasih. Setiap RPP harusnya 1 kali pertemuan ya, Ibu? Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya, biasanya kan misal satu materi itu ada beberapa pertemuan. Nah, itu dibuat tuh satu RPP-nya bisa memuat 2 atau 3 pertemuan begitu. Baik, Ibu, untuk tugasnya berarti membuat 1 RPP, 3 mapel jadikan 1 ya, Bu. Kemudian Ya, dipraktekkan di sekolah, terus di video ini ya, Bu, durasi waktu 30 menit. Begitu bukan, Ibu? Atau untuk tidak di video? khusus yang tugas 1 ya, Ibu, itu hanya membuat RPP. Nah, tidak perlu Siap, buru-buru Ibu. membuat video dulu. Nanti untuk membuat videonya, Ibu bisa dikerjakan pada tugas 2. Begitu, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah Jadi- jelas, Bapak Ibu? Jadi Jelas, Bu. tanggal Agak longgarlah sedikit, Bu. Untuk jadi tugas tanggal 1. 27 sampai 11 Mei itu hanya membuat RPP itu, Ibu. Iya, dari tanggal mulai sekarang bisa, dari sekarang sampai tanggal 11 Mei itu Bapak Ibu hanya membuat RPP yang telah dijelaskan tadi ya, Bapak Ibu. Begitu. RPP dipadukan Siap, 3 Bu. Bu. Bagaimana? RPP yang sudah dilakukan tadi, yang 3 mapel tadi. Gak jelas suaranya, Bu. Suaranya ya terputus suaranya. Bagaimana? Jadi tugas 1 itu dari tanggal 27 sampai 11 Mei membuat RPP yang sudah terpadu dari 3 mapel begitu, Ibu. Iya, Bu. Ya, begitu. Oke, terima kasih. 664 5455. Bu, ingin bertanya lagi, untuk pengiriman RPP itu apakah ada samping memberikan template untuk mengirim ke Ibu atau seperti biasa aja isi Word gitu, nggak ada dari UT-nya? Oh, untuk pengiriman tugas itu khusus hanya di e-learning ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu secara aktif untuk membuka e-learning. Untuk tugas 1 nanti ada di sini di e-learning itu coba saya share-kan. Nah, di sini tertera kalau di sesi 3 mungkin belum Itu terlihat nggak di mahasiswa. boleh. Kamu tuh mintanya disakiti loh. Di sini ada tugas 1 itu dari tanggal 27 sampai tanggal 11 Mei. Di sini juga tertera jamnya. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu sebelum tanggal 11 ini Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas 1-nya begitu.
Ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Mohon maaf Ibu, Ya, apakah silakan. untuk pembuatan SPP-nya ada mata pelajaran pilihan atau bebas milih mata pelajaran? Bebas memilih mata pelajaran. Tapi dipadukan dia 3 mata pelajaran, Bu. Iya, untuk panduannya seperti itu. Coba nanti saya informasikan lagi di WA Group ya, Bapak Ibu, Siap, Ibu. untuk lebih jelasnya. Untuk tugas 1, ada yang ditanyakan lagi? Maaf Ibu, apakah ada contoh RPP yang sudah terpadu itu? Karena saya belum tahu, tahunya tuh baru RPP yang satu mapel Ibu, belum yang terpadu 3 mapel sekaligus. Untuk yang 3 pembelajaran terpadu nanti saya informasikan kembali di WA Group ya, Ibu. Oh baik Ibu, Nanti terima kasih. lebih jelasnya bagaimana saya informasikan kembali di WA Group. Baik, Siap, Ibu. Siap. Sudah jelas untuk tugas 1-nya, Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk tugas 2. Nah, tugas 2 nanti setelah Bapak Ibu membuat RPP, nah ini tugas 2 nanti, Bapak Ibu mempraktekkan RPP yang telah dibuat, dibantu dengan teman sejawat atau bisa meminta bantuan siapa, tetangga atau kerabatnya mungkin ya, sebelum praktek memberikan RPP pada tugas 1. Dan Bapak Ibu diharapkan dapat menyiapkan APKG 1 dan APKG 2 untuk dinilai oleh teman sejawat Anda. Lalu setelah itu Bapak Ibu membuat video praktek sesuai rancangan pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian Bapak Ibu mengupload video prakteknya yang telah dinilai oleh teman sejawatnya dan membuat video praktek kemudian dinilai oleh teman sejawatnya atau teman yang mendampingi Ibu selama membuat video tersebut, kemudian diupload pada e-learning. Kemudian nanti Bapak Ibu juga membuat APKG 1 dan APKG 2 yang juga akan dinilai oleh teman sejawat Bapak Ibu. Kemudian juga ada lembar refleksi yang sudah terisi. Jadi nanti selain Bapak Ibu membuat video pada tugas 2, Bapak Ibu juga dapat menyiapkan membuat APKG 1 dan APKG 2 yang telah dinilai oleh teman sejawat. Mungkin bisa jika di daerahnya mungkin tidak ada teman yang satu daerah, bisa meminta bantuan teman misal satu mata kuliah ini. Misalkan Bu Fitriah meminta bantuan Bu Theodora, begitu bisa. Untuk video durasi mempraktekkan RPP-nya tersebut, Bapak Ibu bisa di 30 menitan itu sudah cukup. Saya rasa sudah cukup untuk menyelesaikan video pembelajaran pada praktek RPP tersebut. Begitu. Untuk tugas 2, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bentar, saya stop.
Aman Bu, insya Allah Bu. Oke. Untuk APKG tadi, Bapak Ibu bisa lihat pada halaman 6.6 kalau tidak salah. 6.6 pada modul pembelajaran terpadu. 6 APKG. Nah, ini ada formatnya ya Bapak Ibu. Format untuk praktek dan simulasi. Nanti akan ada format untuk mengisi APKG tadi, Bapak Ibu. Di modul pada halaman 6.6. Begitu. Untuk tugas 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih bingung, Bu, dengan tugas 2 ini. Kita. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan Bu. Ini misalnya, ini kan masih ada beberapa hari ke depan. Kalau misalnya kita ada waktu, kemudian ada waktu untuk merancang-merancang, boleh tidak misalkan kita konsul dulu sama Ibu, begitu, bilang bagaimana ini, apakah sudah cocok, atau bagaimana, apakah masih ada yang perlu diperbaiki, atau bagaimana, boleh enggak kita ini melalui Japri begitu ya Bu ya? Atau bagaimana kalau misalkan sudah ada yang sudah dibuat, anggaplah kayak apa ya, kayak contoh masih yang salah-salahnya lah, masih yang kasar-kasarnya lah begitu, rancangan-rancangan awalnya. Boleh enggak kami ini dulu konsul begitu sebelum dipatenkan? Boleh, silahkan Bapak Ibu. Silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum dikumpulkan di e-learning. Silahkan. Baik, Ibu. Terima kasih, kasih banyak, Ibu. Izin bertanya Ibu, apa suara saya ada kedengaran? Sudah jelas untuk tugas 2-nya, Bapak Ibu? Masih bingung Ibu untuk tugas 2-nya. Iya, saya juga, Bu, masih bingung dengan tugas 2. Nah, nanti untuk tugas 2-nya itu tadi, jadi Bapak Ibu setelah membuat RPP pada tugas 1, nanti Bapak Ibu akan membuat video praktek dari RPP yang telah dibuat pada tugas 2. Jadi, tugas 2-nya itu membuat video praktek dari RPP yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, nanti juga akan dinilai oleh misal teman-teman sejawatnya, atau mungkin bisa Bapak Ibu meminta tolong kepada guru kelasnya, begitu Bapak Ibu. Untuk penilaian video yang Bapak Ibu praktekkan dalam kelas pembelajaran, begitu. Bagaimana? Bisa dipahami Bapak Ibu?
Untuk yang Ya video, Bu, insya Allah bisa Bu. Untuk ya. penilaiannya itu kurang paham, Bu. Penilaiannya selesai buat video, lalu diminta gitu nilainya dari yang untuk video gitu, Bu. Boleh Ibu meminta, misalkan tidak ada teman sejawat, boleh Ibu meminta tolong kepada guru yang teman-teman Ibu, maksudnya Ibu kan sebagai guru. Nah, ada teman meminta tolong juga kepada teman Ibu untuk menilai praktek yang telah Ibu laksanakan pada pembelajaran tersebut. Begitu, Bu. Nah, format Iya, Bu. penilaiannya itu ada di modul pembelajaran terpadu pada halaman 6.6 kalau tidak salah. Nanti saya buka kembali karena di modul saya ini saya buka 6.7. hanya 6.7 Bu, ada di situ contoh penilaian APKG-nya. Nah, begitu di 6.7 ya Bapak Ibu. Untuk Ya. format penilaiannya begitu. Apakah masih belum dipahami Bapak Ibu? Sudah dipahami atau belum? Tanya Bu. Jadi Silakan. ini penilaiannya online ya, maksudnya nanti kalau sudah diisi oleh temannya, misalkan nilainya 1, 2 atau berapa, itu cara pengumpulannya bagaimana? Karena ini kan penilaiannya di buku ya, mungkin ada formatnya yang dikirim begitu ya Bu ya? Format penilaiannya begitu ya Bu? Iya, kan nanti teman yang menilai, teman kita yang di sini tempat masing-masing yang menilai. Nah, nanti tugas Bapak Ibu itu membuat format penilaiannya itu sama dengan yang di buku. Jadi bisa Bapak Ibu buat mungkin di Word lain, Word baru, nanti dengan mencontoh pada format penilaian buku modul begitu Ibu. Boleh melalui Word online atau boleh juga di print juga boleh itu. Izin Bu, apa suara saya kedengaran? Lalu di setornya bagaimana Ibu? Di foto ya hasilnya atau kemudian dikirim atau bagaimana? Untuk hasilnya nanti difotokan, difotokan terus dijadikan satu bisa Ibu. Dijadikan satu melalui format PDF, kemudian nanti dikumpulkan dengan tugas video yang sudah dibuat, begitu Bu. Ibu, untuk format penilaian APKG dengan RPP itu kan ada tanda tangan kepala sekolah, Bu. Nih, apakah perlu di tanda tangan kepala sekolah seperti yang dicontohkan di modul 6 halaman 6.7 itu? Untuk format APKG-nya, jika memungkinkan boleh kita meminta tanda tangan kepada kepala sekolahnya. Atau jika tidak memungkinkan, Bapak Ibu boleh kepada teman guru Bapak Ibu begitu. Ya, kalau untuk APKG mungkin rekan sejawat. Tapi untuk RPP bagaimana, Bu? Setiap RPP kan pasti ada tanda tangan kepala sekolah kalau kita mengajukan RPP. Apa tidak perlu? Boleh RPP boleh jika memungkinkan kepala sekolah boleh, jika tidak memungkinkan boleh rekan-rekan Ibu teman sejawat boleh sih Bu. Baik, terima kasih Bu Mungkin jawabannya. guru mata pelajarannya gitu Bu, boleh. Ya Bu. Sudah jelas untuk tugas 2 Bapak Ibu? Izin bertanya Ibu. Pelan kali suaranya Kak Tedora ini. Izin Ibu. Kali suaranya Kak Ibu Tedora.
nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran kamu. Belum terdengar, Bu. Masih sangat kecil tadi. Saya cek aja ya, Bu. Pertanyaannya. Boleh silakan, Bu. Itu sudah saya kirim, Bu. Untuk video mengajar, apa ada ketentuan dalam memilih kelasnya? Misalnya hanya boleh kelas 3 sampai 5 atau bebas kelas 1? Boleh. Nah, untuk video mengajarnya itu bebas Bapak Ibu memilih kelasnya. Misal di kelas 1 boleh, di kelas 3 atau kelas 5 juga boleh begitu Bapak Ibu. Jadi bebas memilih kelasnya begitu. Baik, terima kasih, Bu. Sudah jelas ya Bapak Ibu untuk tugas 2? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut tuh yang tugas 3-nya. Maaf Ibu bertanya karena kendala sinyal lagi Bu. Untuk tugas 2 itu bagaimana tadi Bu? Bisa diulang sebentar? Oke, untuk tugas 3-nya, nanti Bapak Ibu mensimulasikan sendiri, dibantu oleh teman sejawatnya untuk divideokan dengan tema yang berbeda dari tugas 2. Setelah simulasi di kelas dan sudah ada video mahasiswa yang mengupload LPP untuk disimulasi di kelas, dan disiapkan juga APGK tadi yang sudah dinilai, yang sudah APGK yang kosong untuk dinilai oleh tutor, oleh pembimbing tutor mahasiswa sekalian. Dan juga lembar refleksi pelaksanaan praktek pembelajaran terpadu yang sudah diisi. Begitu. Ibu izin bertanya untuk tugas 3. Ya, silahkan Bu. Untuk tugas 3 itu kita mensimulasikan sendiri dengan tema berbeda. Berarti kita buat RPP lagi ya Bu? Kan temanya berbeda. Nah, untuk tugas 3 nanti itu
Iya, Bu. Jadi membuat tema yang berbeda dari tugas yang video 2. Jadi total tugasnya nanti dari tugas 1 itu RPP, yang kedua video, Berarti dan membuat yang video lagi, Bu. yang ketiga ini membuat RPP dan video lagi, Bu. Yang ketiga ini kita tidak membuat video lagi, Bu. Jadi hanya menyetorkan tugas RPP dengan tema berbeda, kemudian disimulasikan, nanti bisa disimulasikan pada web kita bersama begini. Nah, nanti yang lembar penilaiannya akan dinilai oleh tutor atau saya sendiri nanti, begitu, Bu. Tutor. Berarti tugas 3 itu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Bu. Berarti tugas 3 itu membuat video lagi atau cuma RPP. Membuat RPP saja. Tidak perlu membuat video, Bu. Jadi hanya buat RPP dengan tema yang berbeda. Nah, nanti di-upload RPP-nya untuk simulasi di kelas pada tutorial webinar kita bersama ini. Nah, nanti juga Bapak Ibu menyiapkan kembali APKG 1 dan APKG 2 untuk dinilai oleh tutor pada pertemuan tutorial webinar, begitu. Izin bertanya, Ibu, perbedaan APKG 1 dan APKG 2 itu apa? Sebentar, saya lihat di modul dulu ya. Atau Bapak Ibu ada yang sudah dapat membuka modulnya? Di saya masih loading. Ada di halaman 621. 7 itu hanya ada APKG 1 saja. 6.21. Perbedaannya itu dari APKG 1 dan 2 itu hanya di jenis penilaiannya, poin-poin soalnya. Misalnya yang pertama itu ada 3 pertanyaan. Kemudian poin kedua ada 3 pertanyaan. Tapi kalau di APKG 2 itu ada 1 poin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan begitu. Itu di halaman sama. Di yang punya modul dibuka di 6.23. 6.23. 21, 22, 23. Oh, terima kasih, Bu. Iya, ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Untuk tugas 1 sampai dengan tugas 3, apakah ada yang masih bingung? Untuk tugas 3, Bu, kan harus di-upload di Tuton ya? Ya. Nah, di uploadnya itu berarti APKG-nya gitu, Bu. Kan mensimulasikannya nanti di itu web. Nggak bikin video. Ya, untuk tugas 3-nya APKG-nya.
Bentar, saya lihat dulu di tugas. Mohon maaf Ibu, Bapak, lebih baik kita fokus dulu untuk tugas 1, perencanaan membuat RPPH dulu, Bu. Bagaimana? Apakah kita bisa fokus di tugas 1 dulu, Ibu? Untuk tugas 2 dan 3 mungkin di lain waktu bisa dijelaskan kembali. Iya, lebih Bapak baik Ibu, fokus sebaiknya begitu. Untuk tadi kan sudah saya jelaskan, untuk sekarang ini kita fokuskan pada tugas 1 terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi, nanti untuk tugas 2 dan 3, informasi-informasi tambahan nanti akan saya sampaikan melalui WA Group. Kemudian jika ada yang memang belum jelas, nanti bisa ditanyakan pada tutorial webinar atau ditanyakan pada WA Group, begitu Bapak Ibu. Setuju, Bu. Ibu setuju. Untuk yang tugas 1 dulu, apakah ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Jika boleh nanti Ibu, tolong diberikan contoh RPP yang sudah terpadu, Ibu. Baik, Bu, nanti akan saya coba carikan yang sudah terpadu begitu. Ibu, Formatnya juga, yang Bu. belum masuk grup gimana ini, Bu? Soalnya saya kan belum masuk grup sini. Oh, grup WA grup, Bu. Ya. Coba saya salin link grupnya terlebih dahulu. Ada yang belum masuk WA grup selain Iya, Ibu? Bu, saya belum, Bu. Selain Ibu Dewi Fitria, Bu Dewi sudah saya kirimkan di chat room ini ya, WA grupnya. Iya, Bu, terima kasih. Selain Ibu Dewi, apakah ada yang belum masuk grup WA grup? Ini di sini sudah masuk di WA grup ada 20 beserta saya, tapi di room ini hanya 14 mahasiswa. Untuk yang lain, ya memang tidak membuka grup WA atau bagaimana? Izin bertanya, Bu. Silakan, Bu. Ya, mengenai soal RPP, apakah sama rencana pembelajaran terpadu itu dengan rencana pembelajaran mendalam? Karena yang sekarang ini, yang terakhir ini yang kami pakai itu, sekarang itu RPP yang konteksnya itu rencana pembelajaran mendalam. Apakah sama? Mungkin saya kira yang berbeda itu hanya pembelajaran yang dipakai gitu ya, Bu. Berarti boleh ya kami gunakan yang itu yang saat ini kami pakai, Bu ya? RPP-nya. RPP-nya boleh, Bu. Silakan. Oh ya, oke. Makasih, Bu.
Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tugas satu pembuatan RPP itu nanti dikirimnya formatnya Word atau PDF, Ibu? Boleh Word, boleh PDF, Bu, bebas. Bagaimana Bapak Ibu untuk tugas 1, apakah sudah jelas? Iya, alhamdulillah sudah jelas, Bu. Oke. Nah, untuk diskusi, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi setiap diskusi ya. Nanti walaupun di laman e-learning Bapak Ibu tidak ada grade nilainya pada laman diskusi tersebut, nanti akan saya nilai, akan saya collecting dari diskusi 1 sampai dengan akhir untuk penilaian mata kuliah pembelajaran tematik di SD ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi Tapi kan tetap Bu, ada kurangnya Bu. bagaimana Bu? Kalau nggak lihat nilai itu di diskusi kayaknya kurang gimana gitu Bu. Kalau udah dilihat kan, oh bahagia kali kayaknya lembur-lembur malam Bu mengerjakan tugas itu. Benar, Bu, tapi di sisi lain, Bu, ya, nah, izin nambah, Bu, ya. Di sisi lain kalau kita udah tahu nilai kita kan, misalnya apalagi ada komentarnya, berarti untuk diskusi ke Iya, depannya kita ada patokan gitu untuk lebih baik lagi, untuk kesalahan sebelumnya memperbaiki lagi gitu Bu. ya biasanya Iya, gitu, begitu Bu. Bu. Nah, begitu yang saya ini nih. Saya lihat nih diskusi juga kenapa tidak ada grade-nya untuk yang mata kuliah ini? Begitu saya juga bertanya-tanya Bapak Ibu, mengapa tidak ada grade nilainya begitu? Kan itu untuk memicu semangat Bapak Ibu semuanya kan. Jadi saya lihat juga untuk mata kuliah Tuton ini memang yang berpraktik, maksudnya mata kuliah yang khusus berpraktik ini memang tidak ada grade nilainya, Bu. Jadi nanti nilainya saya konversikan jadi 1 dari diskusi 1 sampai dengan diskusi terakhir. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir jika nilainya tidak ada nilainya, pasti ada nilainya jika yang memang mengisi diskusi tersebut, begitu. Ya, ya, ya.
Izin Ibu. Dalam diskusi juga Nanti Bapak Ibu boleh merespon antara teman satu dengan teman yang lain juga itu malah bagus Bapak Ibu. Jadi saling merespon antara dengan misal Bu Mariani merespon diskusinya Mas Mufli gitu. Bisa saja atau Bu Fitri merespon diskusinya Bu Noviana. Nah, saling merespon itu juga malah lebih bagus nanti nilainya. Begitu, Bapak Ibu. Jadi di dalam diskusi itu tidak hanya misal tidak hanya menggugurkan kewajibannya, tidak hanya asal mengisi diskusi, tidak ada feedback dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian juga diharapkan untuk mengasih feedback atau mengasih komentar lah istilahnya untuk diskusi teman dalam satu mata kuliah tersebut, begitu. baik Ibu, izin Bu, berarti untuk diskusi dan tugas-tugas amanlah nilainya ya Bu. Aman, insya Allah Ibu. Terima kasih Bu. Jika mengerjakannya dengan maksimal mungkin, maka nanti nilainya pasti aman. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Mungkin kita bisa buka kameranya Bapak Ibu, adakah yang terkendala jaringan? Kita buka kameranya dulu untuk mendokumentasikan pembelajaran kita hari ini. Tunggu dulu Bu, pakai gincu dulu Bu. Oke, silakan Bu. Sudah siap semua? Oh, mana ini? Ini sebentar. Sudah siap semua? Ada yang belum terbuka kameranya? Apakah terkendala jaringan atau bagaimana? Udah gelap tempat Pak Ibrahim Bu. Kendala jaringan. Udah tarik selimut Pak Ibrahim Bu. Oke, kita mulai ya. Ada yang belum buka kamera nih, Bu Rizky Maulidia, Pak Ahmad Nanang, sama Bu Ani Rosyanti. Jaringan Ibu. Oh, jaringan. Oke. Kita mulai. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bu, Pak Ibrahim nggak nampak Bu, mati lampu. Tempat dia atau gimana Bu? Mati lampu mungkin tempat Pak Ibrahim ya, Pak Ibrahim. Mati lampu Bu, kameranya nggak mau nyala. Iya mati lampu, aduh. Center lah Pak. Ke HP Pak, center HP. Kalau nggak pakai mancis. Oke, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mungkin ada teman yang sudah kenal tapi belum masuk grup atau belum dapat informasi pada pembelajaran kita hari ini, tolong diinformasikan atau boleh nanti japri saya langsung untuk bagaimana penjelasan informasi yang saya sampaikan pada hari ini. Aduh. Siap Ibu. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas kehadirannya pada hari ini. Jika dalam perkataan atau perbuatan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian pada pembelajaran kita hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa dipimpin oleh Pak Ibrahim. Silakan, tadi tidak ada. Ya, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, disilahkan untuk berdoa masing-masing. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ibrahim. Semangat selalu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan diskusi-diskusinya. Ini ya Bu. Tidak ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu untuk hari ini? Sudah cukup? Maaf tadi yang tabel tadi ada di ini ya, di dashboard tadi ya, yang tugas-tugas itu yang tadi ditampilkan. Iya, ada di ya? modul. Nanti saya coba buka kembali di modul saya karena tadi memang jaringan saya tidak stabil, jadi hanya loading saja di layar saya. Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Keluar. Praktik pembelajaran terpadu di SD.
Ya.